Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Tan Yun melirik 30 jiwa, dan tanpa ragu berkata, kalian berasal dari divisi mana? Dan siapa yang mengirim kalian untuk membunuhku, ucap dari Tan Yun. Maukah kamu melepaskan kami, ucap dari salah satu roh halus, berkata dengan gemetar. Mata ilahi Hongmeng, setelah Tan Yun selesai berbicara, matanya berkedip dengan cahaya merah yang aneh, dan dia melihat ke 34 jiwa, dan segera, 34 jiwa tampak kusam. Pemimpin 5 gengmu datang kepadaku, ucap Dati Tan Yun tanpa ragu. Setelah itu, kelima jiwa itu melangkah maju dan menatap Tan Yun dengan bodoh. Mata Tan Yun muram, satu persatu, siapa yang memintamu untuk membunuh Tan Yun, ucap dari Tan Yun. Saya adalah murid penegak hukum, dan putra suci penegak hukum kami, Yuanzi, meminta saya untuk membawa seseorang untuk membunuh Tan Yun, ucap dari orang pertama. Yuanzi, bagus sekali, ucap dari Tan Yun mencibir lagi dan lagi. Kemudian, 4 yang tersisa berkata satu persatu. Saya adalah penatua kedua dari divisi 5 jiwa, dan saya dikirim untuk membunuh Tan Yun. Saya adalah penatua ketujuh dari divisi guntur angin, dan saya dikirim untuk membunuh Tan Yun. Saya adalah tetua ke-16 dari divisi jiwa kuno dikirim untuk membunuh Tan Yun. Saya adalah tetua ketiga dari divisi jiwa suci, dan saya dikirim untuk membunuh Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun sedikit terkejut. Feng Qingcheng, kepala formasi, Xie Juechen, kepala artefak, Gongsun Yangchun, kepala alkemia, Zhu Daosheng, kepala jimat, dan Duan Changqiong, kepala binatang tidak datang untuk membunuhnya. Tan Yun ingat dengan jelas bahwa Tantai Xuanzong berkata pada dirinya sendiri bahwa ada 4 kepala di antara 9 divisi sekte suci yang bukan mata-mata. 4 dari kalian, ketika waktunya tepat, aku akan menggunakan kalian terlebih dahulu, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual keemasan ringan menyapu ke arah 34 jiwa. 34 jiwa lenyap menjadi abu. Setelah itu, kesadaran spiritual Tan Yun menyelimutinya dalam satu pikiran, dan dia mengambil cincin penyimpanan pada 37 mayat ke dalam sakunya. Junior Brother Tan, sepertinya ada beberapa orang yang ingin membunuhmu, Zhongli Yuxin berkata dengan cemas. Oh benar, Junior Brother Tan, kemana kamu akan pergi? Aku akan memberimu tumpangan. Zhongli Yuxin menganggukkan kepalanya, dan segera, berkata dengan gembira, hari ini kita juga dianggap ditakdirkan, kamu adalah teman. Aku telah membuat janji, ucap dari Zhongli Yuxin. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Zhongli, hampir semua orang di divisimu ingin membunuhku, tidak mudah bagimu untuk memiliki lebih banyak kontak denganku, jika tidak, itu akan menyebabkan masalah bagimu di masa depan, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun terbang menuju arah Long Yunzong, dan ketika dia baru saja terbang, sebuah suara yang menyenangkan datang dari belakangnya. Tan Yun, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang murid artefak lainnya, toh kamu adalah temanku, dan aku sudah membuat janji. Tan Yun, kapan kamu akan kembali ke sekte, ucap dari Zhongli Yuxin. Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa dia adalah gadis yang sederhana, dia melihat kembali ke Zhongli Yuxin yang seperti peri di lautan awan, dan berkata dengan keras, 1 tahun kemudian, ucap dari Tan Yun. Setahun kemudian, aku akan pergi ke divisi berjasa untuk menemukanmu bermain, ucap dari Zhongli Yuxin berteriak gembira, sampai Tan Yun menghilang di ujung langit, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia berpikir dalam hati, ini orang menyuruhku untuk menjauh darinya karena dia khawatir aku akan berurusan dengan orang dengan koneksi yang baik. Dengan ini, karakternya tidak buruk. Selain kebaikannya, penampilannya tidak buruk, ucap dari Zhongli Yuxin. Dan kemudian Zhongli Yuxin terbang menuju Huang Fu Shengzong. Pada siang hari berikutnya, Tan Yun datang ke Long Yunzong, bertemu ribuan master,
dan mengembalikan 146,5 miliar batu roh berkualitas tinggi yang dia pinjam ke secara utuh. Saya khawatir sebelumnya bahwa Tan Yun tidak akan dapat mengembalikan batu roh sesuai jadwal, tetapi sekarang melihat Tan Yun mengembalikannya lebih cepat dari jadwal, kepercayaan dan kasih sayang semua orang untuk Tan Yun telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Master Sekte Long Yunzong, yaitu Long Aotian, dia ingin Tan Yun dan semua Master Sekte untuk mabuk dan beristirahat, tetapi Tan Yun yang mengkhawatirkan penyakit jantung Nangong Yukin, dengan sopan menolak keramahan Long Aotian. Sebelum pergi, Tan Yun memberitahu Long Aotian bahwa kekuatan besar yang dikirim oleh Master Sekte ke Long Yunzong akan datang sebelum matahari terbenam hari ini. Long Aotian sangat berterima kasih dan secara pribadi mengirim Tan Yun keluar dari gerbang gunung. Master Sekte Long, begitu seseorang dari 6 istana mendalam surgawi menyerbu sekte Anda harus mengirim seseorang ke Huangfu Shengzong untuk memberitahu saya sesegera mungkin, ucap dari Tan Yun, dan kemudian Tan Yun pergi. 5 hari kemudian, lebih dari 3 juta mil jauhnya dari sekte suci Huangfu, dan membiarkan kera iblis pembunuh langit melepaskan kesadaran hewan. Setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam radius 100.000 mil, dia membuat ukuran kera iblis pembunuh langit melambung menjadi raksasa 500 kaki. Tan Yun berdiri di bahu kanan yang lebar dari kera iblis pembantaian surga, cincin penyimpanan memancarkan cahaya putih, dan menara suci yang indah muncul di tangannya. Tan Yun memutuskan untuk memasuki menara suci Linglong untuk berlatih dalam perjalanannya ke Istana Jiwa Abadi. Tan Yun memanipulasi menara suci yang indah, mencapai ketinggian 30 kaki. Segera, dalam satu pemikiran, pintu menara lantai 2 terbuka. Setelah Tan Yun masuk, dia melihat sekeliling, tetapi melihat alur dengan diameter 10 kaki di tengah menara lantai 2. Alurnya adalah arai transformasi jiwa. Letakkan saja batu roh berkualitas tinggi di dalamnya untuk membuka ruang dan waktu independen di menara lantai 2. Dibutuhkan 50.000 batu roh kelas atas untuk membuka lantai 2 selama 1 hari. Dengan kecepatan kera tua, dibutuhkan setengah tahun untuk mencapai Istana Jiwa Abadi. Batu roh itu terbang keluar dari cincin seperti air terjun dan dituangkan ke dalam arai transformasi roh. Bas. Ketika saatnya tiba, kekuatan ruang dan waktu di menara lantai 2 terhuyung-huyung, dan ruang waktu independen terbentuk dalam getaran kehampaan. Tan Yun membuka menara suci selama setengah tahun, dan waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi di menara lantai 2 adalah 15 tahun penuh. Saat kekuatan spiritual di batu roh berkualitas tinggi diekstraksi dari arai transformasi jiwa, aura kuat melonjak keluar dari arai transformasi jiwa dan menelan Tan Yun. Tan Yun duduk bersila, berkomunikasi dengan kera iblis pembantaian surga, dan berkata, "Kera tua, terakhir kali saya pergi ke Istana Jiwa Abadi, Anda berada di tas binatang buas, apakah Anda masih ingat lokasi Istana Jiwa Abadi?" ucap dari Tan Yun. "Tuan, saya ingat," suara hormat dari kera iblis pembantai surga terdengar dari benak Tan Yun. "Tuan, Anda dapat berkultivasi dengan tenang, dan saya akan memberitahu Anda ketika Anda tiba di Istana Jiwa Abadi," ucap dari kera iblis. "Iya." Tan Yun mengangguk dan melemparkan seniki kondensasi Hongmeng. Saat tangan tercetak di dada, tiba-tiba, energi spiritual yang melonjak dari arai transformasi roh mengalir ke kolam spiritual bagian dalam Tan Yun. Waktu terbang seperti panah, dan butuh 6 tahun bagi Tan Yun untuk akhirnya menyentuhnya penghalang lapisan kelima dari alam jiwa ilahi. Dia mulai melahap semakin banyak, dan energi spiritual di menara menghantam dunia. Setelah energi spiritual mengalir deras ke kolam spiritualnya, dengan cepat berubah menjadi tetesan cairan spiritual keemasan pucat, seperti tetesan hujan emas, menetes terus-menerus ke dalam kolam spiritual. Dengan cairan spiritual emas, itu ditaburkan ke dalam kolam spiritual 400 kaki persegi. Setelah setengah tahun, kolam spiritual sudah diisi dengan cairan spiritual emas pucat. Jiwa janin Hongmeng tenggelam. "Pergi," ucap dari Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, jiwa janin Hongmeng kelima di kolam roh melayang dalam cairan spiritual dan masuk ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam roh.
Detik berikutnya, jiwa janin Hongmeng meluncur ke dunia Hongmeng yang luas, dan kemudian, seperti meteor emas melesat melalui kekosongan Hongmeng, plop. Itu jatuh ke cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan di bawah. Segera, dalam cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan, pusaran besar terbentuk dengan jiwa janin Hongmeng sebagai pusatnya. Jiwa janin Hongmeng di tengah pusaran, sambil terlihat menyakitkan, 3 jiwa dan 7 jiwa terpisah dari bagian atas kepala, bergegas keluar dari pusaran, dan tergantung di atas cairan surgawi Hongmeng. Tiba-tiba, rasa sakit yang hebat melanda tubuh dan pikiran Tan Yun, tetapi itu adalah tubuh jiwa janin Hongmeng di pusaran, yang runtuh inci demi inci. Tan Yun mengertakkan gigi dan diam-diam menahan rasa sakit yang disebabkan oleh penghancuran jiwa janin Hongmeng. Setelah beberapa napas, ketika jiwa primordial di pusaran benar-benar berubah menjadi ketiadaan, pusat pusaran air dipadatkan dari cairan primordial menjadi jiwa primordial cair. Pengorbanan, ucap Tan Yun. Tan Yun memanipulasi cairan jiwa janin Hongmeng, membubung ke langit dari pusaran, dan menggantung di langit di atas cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan. Kemudian, jiwa janin Hongmeng yang cair perlahan memadat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat pemadatan, organ internal, meridian aneh dan 8 meridian perlahan-lahan diturunkan dari jiwa janin Hongmeng. 8 bulan kemudian, jiwa janin Hongmeng benar-benar dipadatkan, seperti boneka tak bernyawa, ditangguhkan di dunia Hongmeng. Jiwa kembali ke tempatnya dan memberi kehidupan, ucap dari Tan Yun. Dan segera, di atas cairan ilahi Hongmeng, 3 jiwa dan 7 jiwa yang mengambang di langit berubah menjadi 7 balok dan menembus kepala jiwa janin Hongmeng. Kemudian, jiwa janin Hongmeng yang tampak kusam menembakkan 2 tatapan seperti Hongmeng di matanya. Itu berarti jiwa ilahi Hongmeng kelima telah direnovasi. Jiwa Hongmeng kembali, ucap dari Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, jiwa Hongmeng di dunia Hongmeng menghilang, dan segera terbang keluar dari hati Hongmeng. Tan Yun duduk bersila dengan 4 jiwa Hongmeng lainnya. Pada saat ini, itu berarti Tan Yun butuh 6 tahun dan 8 bulan untuk memasuki tingkat kelima dari alam jiwa. Saat ranah meningkat, setiap langkah di masa depan akan memakan waktu lebih lama. Tan Yun tidak segera melatih tubuh hegemoni Hongmeng, ia kemudian memilih untuk kultivasi ke alam sprint. Seiring waktu berlalu, dan 8 tahun 4 bulan berlalu dengan cepat di Menara Suci, pikiran Tan Yun mendengar suara kera iblis, "Tuan, dalam 100.000 mil lagi, kita akan mencapai gerbang istana jiwa ilahi," ucap dari kera iblis. "Kera tua, saya baru saja menyentuh penghalang lapisan ke-6 dari alam jiwa ilahi, dan sekarang saya akan terus kultivasi. Bawa aku dan segera temukan tempat yang tersembunyi di pegunungan," ucap dari Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, kera iblis pembantai surga menukik ke langit dan mendarat di pegunungan yang luas dan megah yang mencapai awan. Kera iblis pembantai surga memasuki hutan yang menutupi langit dan matahari, memegang menara suci yang indah. Setelah meletakkan menara suci Linglong di hutan, dia memegang tongkat raksasa, berbaring di tanah dengan kaki disilangkan, menyenandungkan nada yang tidak menyenangkan, dan menjaga Tan Yun. Di luar waktu, 12 hari kemudian. Boom! Pintu menara lantai 2 dari menara suci yang indah dibuka, dan dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun melangkah keluar dari pintu menara dan menyapu tanah. Dia baru saja memasuki tingkat ke-6 dari alam jiwa ilahi. Adapun tubuh hegemoni Hongmeng, dia belum berkultivasi, jadi dia menyela untuk meninggalkan istana jiwa abadi, dan dalam perjalanan kembali ke sekte, dia akan berlatih tubuh hegemonik. Saat memberi isyarat, menara suci Linglong berubah menjadi cahaya putih, yang diserap ke dalam cincin penyimpanan di antara jari-jarinya. Wosh! Kera iblis pembantai langit melompat, membalik di udara, dan berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut. "Selamat, Tuan, karena dipromosikan ke tingkat ke-6 alam jiwa," ucap dari kera iblis. Tan Yun menyuruh kepada kera iblis pembantai langit untuk berdiri, dan kemudian di mata kera iblis ada cahaya haus darah di dalamnya. "Tuan, 100.000 mil ke barat, ada seorang lelaki tua dari tingkat ketiga alam jiwa suci, dengan seorang pria paruh baya dari kesempurnaan besar dari alam jiwa,
datang ke arah kita. Dilihat dari pakaiannya, ini adalah orang dari Sekte Abadi-Abadi. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh mereka berdua nanti, ucap dari kera iblis. Tan Yun mengangkat alisnya dan berkata sambil berpikir, bertindak sesuai kesempatan, ucap dari Tan Yun. Di rerumputan lebat, 1,5 jam kemudian, di langit, suara percakapan datang dari jauh mendekat. Ketika Tan Yun mendengar isi percakapan, dia sangat marah. Tuan Diaken, calon istri tuan muda kita benar-benar terlalu sulit untuk dilayani. Dia tidak puas dengan apapun yang tuan muda kirimkan. Orang tua ini memperkirakan bahwa istri tuan muda masih tidak menyukainya. Lihat, istri tuan muda benar-benar tidak menyukai tuan muda kita, kan? Tidak mungkin, Tuan Diaken. Meskipun Nangong Yukin adalah putri tertua dari dinasti Nangong Seng, tuan muda kami adalah penguasa masa depan sekte kami, jadi dia lebih dari cukup untuk menemaninya. Yah, itu wajar, bagaimanapun juga, Nangong Yukin juga seorang gadis kecil, apakah dia tidak akan ditaklukkan oleh tuan muda kita di masa depan? Hehehe, tapi serius, Nangong Yukin seperti itu, seorang gadis cantik yang bahkan kulitnya yang lembut pun bisa meneteskan air, ucap dari kedua orang itu. Pada saat ini, sebelum mereka selesai berbicara, tiba-tiba raungan serak datang dari hutan di bawah. Aku akan membantaimu bajingan tua, ucap dari kera iblis. Di atas hutan, lelaki tua berwajah merah itu membeku, dan dia tidak pernah berpikir bahwa ada musuh yang bersembunyi di hutan. Bang bang bang. Pada saat ini, beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi di hutan pecah berkeping-keping, cabang-cabangnya berserakan, dan daunnya beterbangan. Batang raksasa hitam sepanjang 600 kaki, dengan kekosongan yang runtuh, menghancurkan wajah orang tua itu. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri kera iblis pembantaian surga, yang ditutupi dengan rambut ungu dan hitam panjang, mencubit murid kesempurnaan besar alam jiwa di tangannya seperti kilat. Ah! Diasen, selamatkan aku! Teriakan minta tolong murid itu tiba-tiba terputus, dan dia dihancurkan sampai mati oleh kera iblis pembantai surga, dan 10 roh juga dimusnahkan. Pria berusia 60 tahun itu menatap tongkat raksasa gelap yang dihancurkan padanya, dan kemudian melihat kera iblis pembunuh langit, dan meraung, saya khawatir Anda tidak akan bisa menjadi orde kelima, berikan hidupmu pada lelaki tua ini, ucap dari pria tua itu. Om, langit dengan radius ribuan meter retak karena getaran, dan lengan kanan lelaki tua itu mengayunkan tongkat raksasa ke bawah, dan tiba-tiba, 1000 meter pedang guntur yang panjang, menyilaukan, dan mendominasi, menghantamnya dari bawah ke atas, pada tongkat raksasa. Orang tua itu benar-benar ketakutan ketika dia melihat kera iblis urutan kelima yang baru lahir yang tiba-tiba muncul, tetapi dia bisa mengalahkan kera iblis ini dengan Thunder Sein Soul-nya yang kuat. Tapi kemudian, dia menyadari betapa rentannya dia di bawah pukulan kera iblis pembantai surga. Bang, boom! Saat sinar pedang, kekuatan guntur 1000 kaki, menabrak tongkat raksasa hitam, itu runtuh. Tidak. Mengapa kekuatanmu begitu kuat, kakek kera selamatkan hidupku, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku adalah Diaken dari Sekte Abadi-Abadi. Statusku tidak rendah. Aku masih selebritas besar di samping tuan muda, kamu tidak bisa membunuhku, ucap dari pria tua itu. Kera iblis pembantai surga mendekat, dan dengan lambaian tangan kanannya, tongkat hitam itu menabrak kaki kanan lelaki tua itu. Kaca, kaca, bang! Dalam suara retakan tulang yang jelas, seluruh kaki kanan lelaki tua itu meledak, kabut darah memenuhi udara, dan kaki kiri lelaki tua itu juga meledak. Ah! Kaki lelaki tua ini! Dalam teriakan serak lelaki tua itu, taring kera pembantai langit dengan keras berkata, diam! Retak! Daun-daun yang jatuh-jatuh, dan lelaki tua itu disemprot dengan darah dan jatuh ke hutan. Wosh! Kera iblis pembantai langit turun dari langit, muncul di samping lelaki tua itu, melambaikan tongkat hitam ke kepala lelaki tua itu. Diam, mulai sekarang, kamu tidak boleh berbicara tanpa perintah tuanku, jika tidak, aku akan membiarkan kepalamu mekar, ucap dari kera iblis. Pria tua itu gemetar ketakutan, dan sering mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya.
Pada saat yang sama, dia panik, berpikir bahwa orang yang disebut tuan oleh monster seperti itu pastilah orang yang kuat, dan seolah-olah dia telah melihat sesuatu dari sudut matanya, dia tiba-tiba menoleh ke samping, dia melihat mata Tan Yun merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang suram, dia benar-benar terpana. Tan Yun tidak mengenal lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu bertemu dengan Tan Yun ketika Tan Yun pergi ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi. Bukankah Tan Yun di Huangfu Shengzong yang jauh, bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Tan Yun hanya di tingkat ke-6 dari alam jiwa ilahi, bagaimana mungkin memiliki preman super di tahap awal Orde kelima? Juga, aku ingat dengan jelas bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Tan Yun berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi, dia hanya berada di alam jiwa janin, ucap dari lelaki tua itu di dalam hatinya. Kemudian, lelaki tua itu buru-buru berlutut di depan Tan Yun dan berkata dengan suara gemetar, Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Tan Yun, banyak orang di Sekte Abadi-Abadi kita benar-benar ingin membunuhmu, tapi dia kan tidak dendam padamu. Bang! Tan Yun menendang lelaki tua itu ke tanah, menginjak lengan kiri lelaki tua itu dengan kaki kirinya, mengangkat kakinya tiba-tiba, dan menghancurkan tubuh bagian bawah lelaki tua itu. Ah! Orang tua itu jatuh ke tanah kesakitan, berguling dan meringkuk, wajahnya memerah, seperti udang yang dimasak. Retak! Tan Yun menghancurkan lengan kiri lelaki tua itu dengan kaki kirinya, dan segera menginjak wajah lelaki tua itu. Katakan padaku, apa yang terjadi pada Yu Qin dan Ruyan Chen, ucap dari Tan Yun. Orang tua itu tidak peduli mengapa Tan Yun marah karena Nangong Yu Qin, tetapi dia masih dengan enggan berkata, Tan Yun, 1,5 tahun yang lalu, rajaku pergi ke Nangong Seng Chao untuk melamar, dan Tuan Suci Nangong menyetujui pernikahan itu, ucap dari pria tua itu. Apa? Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat, ayo, ceritakan semua yang kamu tahu, ucap dari Tan Yun. Iya, orang tua itu berkata dengan jujur, 1,5 tahun yang lalu, mereka memutuskan, bahwa Ruyan Chen dan Nangong Yu Qin, pernikahan ditetapkan menjadi 58 tahun kemudian. Hanya saja Nangong Yu Qin sepertinya tidak ingin menikahi tuan muda. Setiap kali tuan muda mengirim hadiah, itu dikembalikan oleh Nangong Yu Qin. Tan Yun, aku benar-benar tidak tahu tentang sisanya, tolong lepaskan aku, ucap dari pria itu. Tan Yun tidak menjawab, dia menatap keratua iblis dan berkata dengan dingin, hancurkan dia, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, bajingan. Orang tua itu berhenti mengutuk, dan dipukuli sampai mati oleh kera iblis pembantai surga, jiwanya hancur. Tan Yun mengambil cincin penyimpanan dari lelaki tua itu dan murid Sekte Abadi-Abadi ke tangannya, mengeluarkan setelan Sekte Abadi-Abadi dari cincin penyimpanan dan mengenakannya di tubuhnya. Kemudian, Tan Yun menemukan kotak giok tertutup dari cincin penyimpanan lelaki tua itu. Setelah membukanya, dia menemukan bahwa itu berisi tanaman es misterius berusia 1000 tahun seukuran kepalan tangan. Manik-manik ini cukup indah, dan itu adalah sesuatu yang disukai para gadis. Retak. Ruyan Chen, jika kamu ingin menikahi Yu Qin, kamu hanya bisa bermimpi, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menghancurkan manik es misterius berusia 1000 tahun, dia membiarkan kera iblis pembantai surga masuk ke dalam tas binatang roh, dan kemudian naik ke udara, terbang menuju gerbang gunung istana jiwa abadi yang jaraknya 100.000 mil. Tan Yun ingin mengetahui proses pernikahan antara Yu Qin dan Ruyan Chen. Setelah lebih dari 1 jam, matahari terbenam di barat dan hampir senja. Tan Yun muncul di lautan awan di atas gerbang gunung istana jiwa abadi. Setelah mengetahui bahwa gerbang gunung dijaga oleh 2 murid, dia menukik dan mendarat dengan mantap di depan monumen raksasa di gerbang gunung. Di monumen yang jernih, naga terbang dan tarian Phoenix diukir dengan 8 karakter raksasa berwarna darah, istana jiwa abadi, penyusup mati. Tan Yun menundukkan kepalanya dan berjalan menuju 2 penjaga gerbang gunung. Keduanya menyapa Tan Yun sambil tersenyum, ternyata itu adalah teman Tao dari Sekte Abadi-Abadi, saya tidak tahu kenapa Anda datang, sebelum mereka berdua tiba-tiba selesai berbicara,
Tan Yun yang mengendalikan keduanya dengan mata ilahi Hongmengnya. Tan Yun menatap salah satu dari mereka, dan berkata tanpa ragu, beritahu orang suci bahwa sebuah keluarga dari Fu Xingyue memintanya untuk menemuinya di sebuah lembah 200.000 mil sebelah barat Sanmen. Mulai sekarang, Anda tidak boleh mengatakannya pada orang lain, hanya beritahu orang lain bahwa Tuan Muda Ruyan memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada Yukin. Setelah Anda menyampaikan pesan kepada orang suci, Anda dapat menemukan tempat di mana tidak ada orang lain dan bunuh diri, ucap dari Tan Yun. Setelah keduanya mengangguk dengan bodoh setelah mendengar kata-kata itu, salah satu dari mereka mengeluarkan token dan membuka pintu ke alam rahasia. Kemudian, keduanya menginjak pedang terbang bersama dan memasuki alam rahasia jiwa. Tan Yun tahu bahwa, kecuali Nangong Yukin, semua orang di Istana Jiwa Abadi ingin membunuhnya, dan Tan Yun tidak akan bersikap lunak pada musuh, jadi dia membiarkan keduanya bunuh diri sesudahnya. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun terbang menuju lembah 200.000 mil ke barat. Alasan memilih jarak yang begitu jauh adalah untuk mencegah kekuatan besar Istana Jiwa Abadi keluar dari gerbang gunung dan mengintip melalui kesadaran spiritual. Dalam perjalanan ke lembah, Tan Yun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dan berpikir, 1,5 tahun yang lalu, Yukin dan saya berada di kota Wangyue. Jelas, dia tidak tahu tentang pertunangannya dengan Ruyan Chen pada waktu itu. Mungkin saja ini adalah tanda pernikahan antara Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa Abadi, dan Dinasti Suci Nangong untuk berurusan dengan Sekte Suci Huangfu. Pokoknya, Yukin tidak bisa menikah dengan Ruyan Chen. Sialan Ruyan Chen, Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa Abadi, jika aku menebak dengan benar, kalian akan mengambil wanitaku sebagai korban pernikahan, dan aku akan menggali kuburan leluhurmu untukmu, ucap dari Tan Yun. 6 jam kemudian, bulan yang cerah ada di langit, dan langit penuh dengan bintang. Murid yang menjaga gerbang gunung menginjak pedang terbang dan mendarat di puncak gunung peri dengan pemandangan yang menyenangkan seperti negeri dongeng. Ketika murid laki-laki keluar, tanpa kelainan apapun, suara putus asa Zugeyu keluar dari aula peri. Kiner, pernikahan antara kamu dan Tuan Muda Ruyan adalah dari kaisar ayahmu dan ratu ibumu. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika sudah selesai, kamu tidak bisa mengubahnya. Sebagai putri kaisar, kamu harus mengutamakan kehormatan dinasti suci Nangong. Jika kamu bunuh diri, kamu akan lega. Tapi kamu telah memikirkannya. Sebagai seorang guru, pernahkah Anda memikirkan ayah dan ibu Anda? Pernahkah Anda memikirkan reputasi Istana Jiwa Abadi dan Dinasti Suci Nangong? Pada waktu itu, Istana Jiwa Abadi dan Dinasti Suci Nangong akan dianggap sebagai bahan tertawaan oleh orang-orang di seluruh dunia. Inilah yang harus kamu katakan untuk gurumu, dan kamu harus berpikir jernih tentang bagaimana menjadi diri sendiri. Jangan biarkan guru membiarkan ayah dan ibumu kedinginan, ucap dari Zujiyu. Saat berikutnya, Zugeyu bergegas keluar dari aula peri dan menatap muridnya sekilas. Sudah larut, apa yang kamu lakukan di sini, ucap dari Zujiyu. Murid itu berlutut dan bersujud, lapor kepada kepala istana, Tuan Muda Ruyan memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan murid ini menyampaikannya kepada orang suci itu, ucap dari murid itu. Setelah Zugeyu mendengar kata-kata itu, dia tidak banyak bicara, dan dia pergi dalam kemarahan. Pada saat ini, di kamar kerja di lantai 2, Nangong Yukin yang berambut putih kesal. Dan kemudian, sebuah suara datang dari luar aula, lapor ke gadis suci, seorang anggota keluarga dari Fu Xingyue mencari Anda, dan dia meminta Anda untuk bertemu di lembah 200.000 mil di sebelah barat gerbang gunung, ucap dari murid itu. Aku tidak tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan, pergi, ucap dari Nangong Yukin yang dalam keadaan bingung. Ketika para murid di luar aula mendengar kata-kata itu, mereka menginjak pedang terbang dan menembak ke langit. Di kamar kerja, wajah cantik Nangong Yukin dipenuhi dengan air mata, dan berkata, pikirkan apakah saya putri kandung Anda, bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini, jika Anda tidak bertanya apa yang saya pikirkan, itu akan menentukan hidup saya.
Dan juga, Duan Changtian memisahkan saya dan Tan Yun secara paksa. Anda harus tahu, jika Anda tahu, kenapa kamu juga menjodohkanku dengan Ruyan Chen, aku benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk memaafkanmu, ucap dari Nangong Yukin. Ketika Nangong Yukin menangis dengan suara patah hati, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tubuh halus itu bergetar dan matanya melebar dengan air mata. Dari keluarga Fu Xingyue, dinasti suci Huangfu, kota meteor, kota Wang Yue, karakter kedua dari tiga nama ini merupakan Fu Xingyue. Mungkinkah Tan Yun ada di sini? Ucap dari Nangong Yukin terkejut. Nangong Yukin menyeka air matanya, rambut putihnya berkibar di sofa. Dan dalam satu nafas, dia menyapu keluar dari aula abadi. Nangong Yukin membuka tas binatang roh, dan segera, seberkas cahaya putih terbang keluar dari tas binatang roh, berubah menjadi raksasa putih salju besar di puncak. Itu setinggi 100 kaki, dengan kepala harimau, tubuh singa, dan ekor naga. Tampaknya menjadi binatang suci liger tingkat keempat dalam masa pertumbuhan. Wosh! Nangong Yukin menyapu bagian belakang binatang suci liger, melepaskan indera spiritualnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengawasinya, lalu memerintahkan binatang suci liger dan terbang, seperti kilat putih, melintasi langit malam. Keesokan harinya, siang akan datang. Binatang suci liger membawa Nangong Yukin, tergantung di atas lembah penuh bunga. Tan Yun, apakah itu kamu? Ucap dari Nangong Yukin bertanya dengan lembut, menatap lembah dengan penuh semangat. Yukin, ini aku, ucap dari Tan Yun melangkah keluar dengan penuh semangat dari rumah gua di lembah, menatap Nangong Yukin dengan penuh kasih sayang. Hebat, ini benar-benar kamu, ucap dari Nangong Yukin memandang Tan Yun, dia sepertinya terlalu banyak dianiaya, dan menangis dalam sekejap. Wosh! Tan Yun melintas dari lembah, dan saat berikutnya, dia muncul di belakang liger dan harimau, membungkuk dan mengambil Nangong Yukin, dan berkata dengan lembut, jangan menangis bodoh, masuk ke gua dan bicaralah, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memeluk Nangong Yukin dan terbang ke dalam gua. Di langit, binatang suci liger berubah menjadi sinar putih dan menembus ke dalam tas binatang roh Nangong Yukin. Tan Yun menempatkan Nangong Yukin di tanah setelah memasang penghalang kedap suara di pintu masuk gua. Nangong Yukin tiba-tiba jatuh ke pelukan Tan Yun. Pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menangis. Dia memeluk Tan Yun dengan erat, hatinya berputar seperti pisau, dia tidak ingin kehilangannya. Yukin, jangan menangis, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menikahi Ruyan Chen, tidak ada yang bisa menghancurkan kita untuk kedua kalinya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, kamu sudah tahu, aku hanya mencintaimu, aku hanya akan menikahimu dalam hidup ini, aku tidak ingin menikahi orang lain, ucap dari Nangong Yukin. Baiklah, Tan Yun memegang Nangong Yukin dalam pelukannya. Tan Yun berkata dengan tulus, sejak kamu berada di kampung halamanku dan mengenakan gaun pengantinmu, kamu telah menjadi istriku di hatiku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, ayah dan ibuku telah berjanji pada Ruyan Wuji bahwa Ruyan Chen dan saya akan menikah dalam 58 tahun, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ucap dari Nangong Yukin. Jangan takut, di sana masih lebih dari 50 tahun, dan lebih dari 50 tahun dapat berubah banyak. Selama kekuatan saya cukup kuat, dan kekuatan di tangan saya cukup kuat, saya bisa membuat ayahmu bertobat dari pernikahan. Jika Anda ayah tidak setuju, aku akan membawamu pergi, ucap dari Tan Yun. Nangong Yukin berkata dengan cemas, Tan Yun, itu terlalu sulit, hanya dalam 50 tahun, bagaimana mungkin kamu memiliki hubungan dengan Nangong Sengchao, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Abadi? Tan Yun, aku hampir menyimpulkan bahwa ibukulah yang menginstruksikan Duan Changtian untuk pergi ke kota Wang Yue untuk memisahkan kita. Aku membencinya, aku sangat membencinya. Tan Yun, kita melewati begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan Ayo bersama lagi, di hatiku, tidak ada yang lebih penting darimu. Tan Yun, aku tidak ingin kamu mengambil risiko untukku, lari. Tan Yun, bawa aku untuk melarikan diri, ayo pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sana,
dan menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Oke, ucap dari Nangwong Yukin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.